Perjalanan kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans yang berbuntut KPK panggil Cak Imin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbuntut polemik. Pemanggilan Cak Imin saat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menakertrans, periode tahun 2009 sampai tahun 2014 itu dinilai bermuatan politik. Berikut perjalanan kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, pada 2012 yang tengah diusut KPK. KPK sedang mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, lingkungan Kemenakertrans. Pada tahun tersebut, Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Sebagai informasi, Kemenakertrans kini menjadi Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker. Nama Cak Imin sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kemenakertrans tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I. Nyoman Suhisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenakertrans itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan kasus kardus durian. OTT itu digelar pada tanggal 25 Agustus 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2011. Saat itu, Darmawati mengungkapkan bahwa uang itu merupakan permintaan dari Cak Imin. Cak Imin dipanggil KPK pada Selasa kemarin, tanggal 5 September tahun 2023. Namun, bakal calon wakil presiden, Cawapres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, itu absen. Belakangan diketahui, dia meminta agar KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap dirinya. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir, terbukti hari ini juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya ke KPK. Anggapan politisasi hukum oleh KPK juga ditepis oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD memastikan bahwa pemanggilan KPK terhadap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bukanlah tekanan politik. Hal ini dikatakan Mahfud MD di akun pribadi Instagramnya, @MohammadFoodMD. Mahfud menulis bahwa menurut saya itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atau kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetapi dimintai keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung. Perjalanan kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans yang berbuntut KPK panggil Cak Imin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbuntut polemik. Pemanggilan Cak Imin saat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menakertrans, periode tahun 2009 sampai tahun 2014 itu dinilai bermuatan politik. Berikut perjalanan kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans, pada 2012 yang tengah diusut KPK. KPK sedang mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, lingkungan Kemenakertrans. Pada tahun tersebut, Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Sebagai informasi,
Kemenakertrans kini menjadi Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker. Nama Cak Imin sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kemenakertrans tahun 2011. Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen P2KT, I. Nyoman Suhisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan. Kedua pejabat Kemenakertrans itu tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam sebuah kardus durian.